Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan main hakim sendiri. Dirinya juga menyoroti pejabat yang justru membuka sayembara terkait hal itu. Ya, dalam pernyataan yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Sementara itu, merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kritikan itu. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Ampurasun, Bejeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi, biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya. Ternyata tidak hanya Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga sempat ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jabar juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup.
Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk Jadi menjawab pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga diperbolehkan asal dengan tindakan terukur. perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak di personilnya. Ya, sementara itu sedikit berbeda, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya sepenuhnya ada di kepolisian. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Hoirul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Hoirul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari satu orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah terendus sejak lama. Pihaknya pun mendukung penuh pengungkapan kasus itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan ex-Dirut KBS Khoirul Anwar. Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dan operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kini setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Sementara kondisi satwa dipastikan stabil dan sehat dengan skor kondisi fisik ideal rata-rata 3 hingga 3,5 dari skala 5. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selainnya, harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik Kebun Binatang Semarang dinyatakan mati. Jadi satwa langka itu mengalami infeksi, diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik Kebun Binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon Kebun Binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah Kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke Kebun Binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.